Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zio Husnayan. Saya adalah lulusan dari SMA Negeri 2 Pasarwajo. Dan sekarang saya sedang menempuh studi di jurusan Pendidikan Kimia Universitas Halu Oleo. Pada hari ini saya akan menayangkan tentang penjelasan saya tentang hukum dasar kimia. Oke, langsung saja. Hukum dasar kimia itu terbagi atas 5. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang dicetuskan oleh Lavoisier. Dan yang kedua adalah hukum perbandingan tetap yang dicetuskan oleh Proust. Dan yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda yang dicetuskan oleh John Dalton. Yang keempat adalah hukum perbandingan volume yang dicetuskan oleh Guy Lasue. Dan yang kelima adalah hukum perbandingan jumlah partikel yang dicetuskan oleh Avogadro. Oke, langsung saja kita ke hukum yang pertama. Hukum yang pertama adalah hukum Lavoisier. Bunyi hukum Lavoisier adalah dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap. Contohnya sudah ada pada di gambar. Contoh, magnesium tambah oksigen sama dengan magnesium oksida. Hukum ini disebut juga dengan hukum kekekalan massa yang dicetuskan oleh Antoine Laurent Lavoisier. Makanya kenapa hukum ini disebut hukum Lavoisier. Dan sekarang kita sudah masuk ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah hukum Proust. Bunyi dari hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa selalu tetap. Hukum ini disebut juga dengan hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Makanya kenapa hukum ini disebut dengan hukum Proust. Dan sekarang kita sudah masuk ke hukum dasar kimia yang ketiga. Hukum dasar kimia yang ketiga adalah hukum Dalton. Bunyi dari hukum Dalton adalah apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur yang lainnya yang tertentunya massa adalah bilangan bulat dan sederhana. Hukum ini disebut juga dengan hukum perbandingan berganda yang dicetuskan oleh John Dalton. Makanya kenapa hukum dasar kimia yang ini disebut dengan hukum Dalton. Oke, sekarang kita sudah masuk ke hukum kimia dasar yang keempat. Hukum kimia dasar yang keempat adalah hukum Gay-Lussac. Bunyi dari hukum Gay-Lussac adalah sejumlah gas yang direaksikan dengan volume konstan atau tetap akan berbanding lurus dengan nilai suhunya. Itu adalah bunyi dari hukum Gay-Lussac. Hukum ini disebut juga dengan hukum perbandingan volume yang dicetuskan oleh Gay-Lussac. Makanya kenapa hukum ini disebut dengan hukum Lussac. Oke, dan sekarang kita sudah masuk ke hukum kimia dasar yang terakhir. Hukum kimia dasar yang kelima atau terakhir ini adalah hukum Avogadro, di mana bunyi dari hukum ini adalah gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Dan mungkin itu bunyi dari hukum Avogadro yang saya ketahui. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang pertama dari hukum Lavoisier. Jika 15 gram magnesium dibakar dengan oksigen yang berlebihan sehingga terbentuk 25 gram magnesium oksida, massa oksigen yang digunakan dalam reaksi tersebut adalah. Jika reaksi ini saya terjemahkan ke dalam reaksi kimia, maka bisa dituliskan seperti ini ya. Magnesium ditambah oksigen sama dengan magnesium oksida. Nah, kita lihat magnesiumnya berapa gram. Magnesiumnya adalah 15 gram, maka di bawah kita taruh dengan 15 gram. Dan membentuk magnesium oksida. Kemudian di sini saya tulis produk dan di sini saya tulis reaktan. Oke. Produknya di sini adalah 25 gram. Oke, berarti di sini massa oksigen yang kita butuhkan bisa kita ketahui dari menggunakan hukum konsep Lavoisier ini. Sehingga di sini saya misalkan oksigen massanya adalah M. Nah, M di sini, maka 15 tambah M sama dengan 25.
M sama dengan 25 dikurangi 15 sama dengan 10 gram. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan hukum Lavoisier ini, oke? Nah, sekarang kita sudah masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu dari hukum Proust. Belerang dan oksigen membentuk senyawa belerang trioksida dengan perbandingan massa 2:3. Jika 15 gram belerang direaksikan dengan 15 gram oksigen, massa belerang trioksida yang dapat terbentuk adalah berapa gram? Nah, sekarang kita tuliskan dulu perbandingan massa dari S dan O. 2:3. Nah, kemudian massa dari belerangnya dan oksigennya kita bagi dengan perbandingan yang ini. Masanya di sini berapa gram? 15 gram. Dan kita akan bagikan dengan miliknya massa belerang. 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Oksigen masanya berapa? Oksigen masanya adalah 15. Nah, kemudian kita bagi dengan perbandingan miliknya CO. Di situ kan tertulis 3, berarti di sini kita tulis juga 3. Nah, hasilnya adalah 5. Dan sekarang kita bandingkan 7,5 dan 5 lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil adalah 5, oke? Karena 7,5 itu lebih besar dari 5, maka jadi zat yang habis bereaksi itu adalah zat yang terkecil, oke? Tulis zat yang habis bereaksi adalah zat yang kecil atau yang lebih sedikit. Karena kita sudah mendapatkan dari hasil yang habis bereaksinya, maka angka 5 ini kita akan kalikan dengan angka perbandingannya yang tadi ya. Nah, massa belerang yang tadi adalah 2, jadi kita ketemukan 10 gram. Dan perbandingannya 3 kita kalikan dengan 5 yang habis bereaksi, itu diperoleh dari sini. Oke, ketemulah 15 gram. Nah, sehingga massa belerang trioksida yang terbentuk sama dengan massa belerang tambah massa oksigen 10 ditambah 15. Nah, yang ini dijumlahkan dan hasilnya adalah 25 gram. Demikian penjelasan saya tentang hukum dasar kimia. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.